Pada tahun kurang lebih 200 sebelum Masehi telah terjadi perpindahan bangsa 3 kali dari Indochina ke Indonesia, yang terakhir terjadi perpindahan bangsa Keling berjumlah sekitar 20.000 keluarga. Yang dipimpin langsung oleh seorang pendeta dari Bizantium, Kerajaan Romawi Timur, ibu kota Konstantinopel, Istanbul, orang Jawa menyebutnya Roma Turki. Mereka mendarat di beberapa daerah di Jawa Barat di antaranya Teluk Jakarta, Pulau Gadung, yang sekarang menjadi ibu kota negara Republik Indonesia. Di pinggir-pinggir Kali Cisadane dan Citarum Bogor, dan di Pesambangan Gunung Jati Cirebon Desa Jatimerta di Muara Jati, Alas Konda, di Teluk Banten, dan Pelabuhan Ratu daerah Rawalakbok, Banjar dan Ciamis. Proses penyebaran penduduk imigran ini terjadi pada tahun kurang lebih 87 Masehi, yang diawali tahun 1 Babat Zaman atau Anno Jawa. Kemudian seiring waktu dengan perjalanan waktu kurang lebih 363 tahun lamanya, laju pertumbuhan penduduk kian hari berkembang dengan pesat hingga pada tahun 450 Masehi, di Jawa Barat berdirilah sebuah kerajaan Tarumanegara yang terletak di daerah Cisadane, Bogor. Raja tersebut bernama Purnawarman, yang tertulis pada sebuah prasasti di Sungai Cisadane. Disusul kemudian pada abad ke-7, di Jawa Barat berdiri pula Kerajaan Banjarsari yang terletak di daerah Rawalakbok, sebuah daerah yang diapit kota Ciamis dan Banjar Tasikmalaya. Hingga sekarang masih ada petilasannya yaitu petilasan Pameradan Ciung Wanara. Rajanya bernama Prabu Adimulya, semasa kecilnya bernama Pangeran Lelea. Raja Ciung Wanara atau Prabu Adimulya, wafat lalu digantikan oleh putri sulungnya yang bernama Ratu Purbasari. Kemudian ia membangun dan memindahkan kerajaannya ke Pakuan Bogor. Pada waktu itu agama yang dianutnya adalah agama Sanghyang, Hindu-Buddha. Setelah Ratu Purbasari wafat, kemudian secara berturut-turut digantikan oleh putra-putranya, yaitu Prabu Linggahyang, Prabu Linggawesi, Prabu Wastukancana, Prabu Susuk Tunggal, Prabu Banyaklarang, Prabu Banyakwangi, Prabu Anggalarang, Prabu Mundingkawati, Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi, Raja Pajajaran, semasa kecilnya bernama Raden Pamanah-Rasa yang merupakan Raja Pajajaran yang ke-9. Kemudian ia mempersuting Nyimas Subanglarang, Subang Kerancang, yaitu seorang putri Mangkubumi Mertasinga, Singapura, dari perkawinannya dengan Nyimas Subanglarang tahun 1404 Masehi dikaruniai 3 orang anak yaitu Pangeran Walangsungsang 1423 Masehi, Nyimas Ratu Rara Santang 1427 Masehi, Pangeran Raja Sengara 1429 Masehi. 3 putra inilah kelak kemudian hari akan membabat atau membangun pedukuhan Cirebon, yang berlangsung pada tanggal 1 Syuro tahun 1445. Pangeran Walangsungsang dilahirkan pada tahun 1423 Masehi di Keraton Pajajaran. Ayahnya bernama Prabu Siliwangi, Raja ke-9. Sedangkan ibunya Ratu Subanglarang yang memeluk agama Islam di Pengguron Syekh Kuro, Kerawang, Jawa Barat. Pangeran Walangsungsang atau Gusti Walangsungsang, dikenal juga sebagai Ki Somadullah, Haji Abdullah Iman, Pangeran Cakrabuana dan Mbah Kuwu Sangkan. Pangeran Walangsungsang, menurut naskah Mertasinga, keluar dari istana karena kecewa atas perlakuan Prabu Siliwangi kepada ibunya. Dia bersama Rara Santang, kemudian pergi dan pada akhirnya menjadi cikal bakal berdirinya Cirebon. Pangeran Walangsungsang berdasarkan sejumlah sumber, menikah dengan 2 wanita dan memiliki 10 orang anak, yakni 8 wanita dan 2 pria. Istri Walangsungsang diantaranya adalah Nyimas Indang Gelis yang melahirkan Putri Pakungwati yang kemudian menikah dengan Sunan Gunung Jati. Pada tahun 1448 atas anjuran Syekh Datuk Kahfi, Walangsungsang dan Lara Santang berlayar ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Kota Mekah saat itu berada di bawah naungan Kesultanan Mamluk yang berpusat di Mesir. Kedua bangsawan Sunda ini hidup di Mekah selama 3 bulan, di bawah bimbingan Syekh Bayanullah, saudara Syekh Datuk Kahfi. Selama di Mekah, Walangsungsang dan Lara Santang masing-masing mengambil nama Arab, yakni Haji Abdullah Iman dan Syarifah Mudaim. Lara Santang kemudian menikah dengan seorang amir atau bangsawan setempat bernama Syarif Abdullah, dan berputrakan Syarif Hidayatullah, kelak menjadi tokoh berpengaruh di Jawa, yang diperkirakan lahir pada tahun itu juga. Ia tampaknya menetap di sana bersama suami dan putranya, sementara Walangsungsang pulang ke Cirebon. Walangsungsang berkuasa sebagai Kuwu Cirebon menggantikan Ki Gede Alang-Alang,
ia kemudian memproklamirkan Cirebon sebagai sebuah nagari, di mana ia meleburkan seluruh nagari Singapura ke dalam kekuasaannya. Ia juga menyatukan nagari di sekelilingnya, yakni Surantaka, Wanagiri, dan Japura ke dalam Kesultanan Cirebon. Sejak saat itu, Walang Sungsang lebih dikenal dengan nama barunya, Pangeran Cakrabuana. Pada masa pemerintahannya, wilayah kekuasaan Cirebon berbatasan dengan Cimanuk atau Indramayu di barat, Raja Galuh atau Majalengka, Saunggalah, Kuningan, Dayuh Luhur, dan Pasir Luhur Cilacap Banyumas di selatan, Paguhan Tegal Pemalang di timur, dan Laut Jawa di utara. Pelabuhan utamanya adalah Muara Jati. Cakrabuana tetap berkuasa di bawah kerajaan Galuh. Ia mengirimkan upeti, bulu bekti, tahunan kepada Tohaan, yang dipertuan, atau Raja Galuh yang juga merupakan kakeknya, Dewa Niskala. Sang kakek mengirim misi perutusan ke Cirebon, untuk melantik Cakrabuana secara resmi sebagai Raja Daerah dengan gelar Tumenggung Sri Mangana. Misi ini dipimpin oleh Tumenggung Jagabaya dan Raden Kian Santang, adik kandung Cakrabuana. Kian Santang kemudian menetap di Cirebon mendampingi kakaknya. Pada tahun 1474, Syarif Hidayatullah berangkat ke Jawa untuk mendakwakan agama Islam. Sebelumnya, ia telah banyak berguru kepada sejumlah ulama Arab di Kesultanan Mamluk, khususnya di Mekah dan Baghdad. Dalam perjalanan ke Jawa, ia singgah di Gujarat dan Pasai. Di Pasai, ia bertemu dengan Maulana Ishak ayah Sunan Giri. Setahun kemudian, pada tahun 1475, Syarif Hidayatullah tiba di Jawa. Ia mendarat di Banten, dan tampaknya bertemu dengan Sunan Ampel, seorang ulama anggota Dewan Wali Sanga. Ia mengajaknya ke pesantren yang dipimpinnya di Ampel Denta, Surabaya, dan menggemblengnya sebagai seorang pendakwah. Ia akhirnya diangkat sebagai anggota Wali Sanga, dengan tugas menyebarkan Islam di Tatar Sunda, Jawa Barat. Setelah itu, Syarif Hidayatullah akhirnya berlayar ke Cirebon, didampingi sekelompok pelaut India pimpinan Dipati Keling, yang telah memeluk Islam dan mengabdi kepadanya. Sesampainya di Cirebon, ia disambut oleh pamannya, Cakrabuana. Oleh sang paman, Uwa, Syarif Hidayatullah dianugerahi gelar Syekh Maulana Jati. Ia bermukim di daerah Gunung Jati, dan menjadi pendakwa Islam utama di sana menggantikan Syekh Datuk Kahfi, yang telah lama wafat. Ia juga sempat tinggal di Banten, di mana ia berhasil mengislamkan Bupati Kawunganten dan menikahi putrinya, Nyai Ratu Kawunganten. Pada tahun yang sama, Maharaja Sunda, Niskala Wastukancana wafat setelah memerintah selama 104 tahun. Pasca kematiannya, kerajaan Sunda kembali dibagi dua, dengan Sunda, beribu kota di Pakuan, di bawah Susuk Tunggal atau Sang Haliwungan dan Galuh, beribu kota di Kawali, di bawah Dewa Niskala atau Prabu Anggalarang. Setelah pengunduran diri Pangeran Cakrabuana, pada tahun 1480, Syarif Hidayatullah mendirikan Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Dalam pembangunannya, ia dibantu oleh beberapa wali sanga lainnya, Sunan Kalijaga, Sunan Bonang, Sunan Derajat, dan Sunan Kudus, serta Raden Sepat, seorang arsitek Jawa dan bekas petinggi Majapahit dari Demak. Raden Sepat kemudian mengabdi kepada Syarif Hidayatullah dan membantu memajukan pembangunan di Cirebon. Setahun kemudian pada tahun 1481, Syarif Hidayatullah berkunjung ke Kekaisaran Cina, dinasti Ming. Di sini, Syarif Hidayatullah menikah dengan Ong Tien Nio, seorang putri setempat. Ia membawa istri barunya itu kembali ke Cirebon. Keduanya tampaknya memiliki seorang putra, yakni Suranggajaya atau Arya Kamuning. Kedatangan Ong Tien Nio ke Cirebon memberikan pengaruh bagi Keraton Pakungwati, di mana unsur-unsur kebudayaan Cina seperti porselin, guci, dan hiasan dinding ditempatkan di banyak sudut istana, serta sejumlah bangunan penting lain seperti masjid. Pada tahun 1482, Syarif Hidayatullah memproklamasikan Cirebon sebagai kerajaan yang merdeka dari Galuh maupun Sunda. Beban upeti ditambah usaha untuk memperluas pengaruh Islam tampaknya menjadi penyebabnya. Sebagai Raja Merdeka, Syarif Hidayatullah mengangkat dirinya dengan gelar baru, Susuhunan Jati Purbawisesa alias Sunan Gunung Jati. Ia juga mengganti nama istana kediamannya, Jalagrahan, menjadi Keraton Pakungwati, yang tetap berlokasi di daerah Kebon Pesisir atau kota Cirebon. Ia tampaknya juga merombak pembagian wilayah kekuasaannya, dengan meleburkan nagari-nagari Surantaka, Singapura, dan Wanagiri menjadi dua kadipaten baru, Cirebon Girang dan Cirebon Larang.
serta membentuk nagari baru, Losari yang dipecah dari Japura. Deklarasi kemerdekaan Cirebon disambut dengan keras oleh Sri Baduga Maharaja, yang segera mengirim pasukan pimpinan Tumenggung Jagabaya untuk menertibkannya kembali. Namun, pasukan Sunda dihadang oleh seluruh penduduk Cirebon yang jumlahnya melebihi mereka. Jagabaya pun menyerah kalah, dan bersama seluruh prajuritnya akhirnya memutuskan untuk mengabdi kepada Sunan Gunung Jati dan masuk Islam. Tahun 1483, Sunan Gunung Jati melakukan renovasi Keraton Pakungwati. Ia memperluas kompleks istana itu dan menambahkan bangunan-bangunan pelengkap. Ia juga membangun tembok pertahanan setinggi 2 meter yang mengelilingi ibu kota Cirebon, yang dilengkapi dengan pintu gerbang bernama Lawang Gada. Pembangunan infrastruktur lain juga dilakukan, seperti pembangunan pangkalan perahu di tepi Sungai Krian, istal, stable, kuda kerajaan, dan pos-pos penjagaan. Pelabuhan Muara Jati juga diperbaiki dan disempurnakan, dengan bantuan masyarakat Cina yang tinggal di daerah itu. Di bidang keamanan, Sunan Gunung Jati juga membentuk pasukan Jagabaya, yang difungsikan sebagai penjaga dan pemelihara keamanan di masyarakat, selayaknya polisi saat ini. Pada tahun 1485, serombongan bangsawan Arab dari Baghdad pimpinan Maulana Abdurrahman dan 2 adiknya, Maulana Abdurrahim dan Syarifah Baghdadi, tiba di Cirebon dan mengabdi kepada Sunan Gunung Jati. Mereka diterima oleh Sunan Gunung Jati, yang kemudian menikahi Syarifah Baghdadi alias Nyai Lara Baghdad. Sang Maulana sendiri kemudian dianugerahi gelar Pangeran Panjunan oleh Sunan Gunung Jati. Setahun kemudian pada 1486, Pangeran Jayakelana, putra pertama Syarif Hidayatullah dengan Syarifah Baghdad, lahir, disusul dengan kelahiran Pangeran Bratakelana pada 1488. Di sisi lain, istri Syarif Hidayatullah dari Cina, Ong Tiennio, wafat. Dengan bantuan Raden Sepat, Sunan Gunung Jati melakukan sejumlah proyek pembangunan, antara lain perluasan Keraton Pakungwati, penyelesaian pembangunan Masjid Agung Sang Cipta Rasa, pembuatan jalan yang menghubungkan keraton dengan pelabuhan utama di Muara Jati dan pusat ekonomi di Pasambangan. Ini semua terjadi pada 1489. Untuk kesekian kalinya, pada 1491, 2 tahun setelah proyek pembangunan dimulai, Syarif Hidayatullah menikah dengan Nyai Ageng Tepasari, putri dari Ki Ageng Tepasan, seorang bekas pejabat Majapahit yang mengabdi kepada penguasa Demak. Dari istrinya ini, Sunan Gunung Jati memiliki 2 orang anak, yakni Ratu Ayu dan Pangeran Muhammad Arifin. Muhammad Arifin dilahirkan pada 1495, yang nantinya akan menurunkan raja-raja Cirebon berikutnya. Di bawah Sunan Gunung Jati, Cirebon melakukan aneksasi ke Kuningan, yang kemudian dijadikan kadipaten di bawah Kesultanan Cirebon. Arya Kamuning kemudian ditunjuk sebagai Adipati Kuningan pada 1498. Setelah aneksasi Kuningan, Sunan Gunung Jati melakukan perluasan kompleks Keraton Pakungwati. Ia mendirikan sejumlah bangunan tambahan seperti Ketumenggungan, semacam barak militer, dan Masjid Jagabayan. Ia juga merenovasi kembali Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Sementara itu, Pangeran Cakrabuana berkunjung ke Samudera Pasai. Di sini, ia menemui rajanya, Sultan Atluloh, yang tengah sakit dan berhasil menyembuhkannya. Pangeran Cakrabuana kemudian mengadopsi salah satu putri sang sultan, seorang bayi perempuan yang baru lahir dan telah menjadi piatu. Ibunya wafat setelah melahirkan. Bayi ini dibawanya kembali ke Cirebon, kemudian dibesarkan dengan nama Gandasari. Ia menjadi saudari angkat Sunan Gunung Jati dan kelak dikenal sebagai salah satu panglima perang Cirebon. Pangeran Cakrabuana wafat pada tahun 1529 saat pertempuran pecah di Pegunungan Kromong dan Gempol, yang berakhir dengan kemenangan pasukan Cirebon. Panglima Perang Galuh, Arya Kiban gugur menyebabkan moral pasukan Galuh turun dan dapat dikalahkan dengan mudah. Pasukan Cirebon lalu bergerak ke Nagari Talaga di selatan. Mereka berhasil menundukkannya dan mengislamkan penduduknya.